Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 9 akan mempresentasikan tugas kami yang berjudul Hadis tentang Etika Seorang Pendidik dengan anggota yaitu Diah Rahayu Pangesti dan Fabela Nurul Aisyah. Kita akan menjelaskan 4 poin, yaitu yang pertama tentang hadis tentang etika seorang pendidik, yang kedua sumber Indo hadis, yang ketiga pohon sanad, hukum matan dan interpretasi, dan yang terakhir yaitu substansi hadis. Hadis yang akan kita presentasikan yaitu hadis tentang etika seorang pendidik yang berbunyi Haddatsana Abu As'ati Ahmad ibnu Miqdam Ijlil Basri, Haddatsana Umati bin Khalid, Haddatsana Ishaq bin Yahya bin Talhah, Haddatsani ibnu bin Malik an abihi qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man talaba ilma liyurja bihi ulama aw liyumari bihi syufaha aw yasrifu bihi wujuhun nasi ilaihi adkhulullah. Artinya, Imam Tirmidzi meriwayatkan bahwa menceritakan kepada kami Abu al-As Ahmad bin Miqdam Ijlil Basri telah menceritakan kepada kami Umayyah bin Khalid telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Yahya bin Talhah telah bercerita kepada kami Ibnu Ka'ab bin Malik dari bapaknya, dia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa menuntut ilmu untuk mendebat para ulama, atau untuk mengolok-olok orang bodoh, atau untuk mengalih pandangan-pandangan manusia kepadanya, niscaya Allah akan memasukkan ke dalam neraka. Riwayat At-Tirmizi ini tampak jelas bahwa larangan berbuat congkak terlebih bagi seorang pendidik. Alangkah naifnya jika seorang yang seharusnya jadi panutan untuk memiliki integrasi moral yang tinggi malah melakukan perbuatan yang benci banyak orang. Memiliki ilmu bukanlah untuk kesombongan, meremehkan orang, menganggap dia yang paling mengerti sehingga orang lain dianggap kecil. Bahkan kepada gurunya dan seniornya, ia tidak segan-segan untuk mendebat mereka dan menjatuhkan dengan kata-kata yang diucapkan. Sikap seperti ini jelas sangat bertentangan dengan nilai-nilai tawadhu. Selanjutnya kita akan mengambil periwayatan dari kitab Sunan Ibnu Majah. Bunyi dan artinya seperti sebagaimana yang sudah terlampir. Adapun pohon sanad dari Sunan Ibnu Majah yaitu sebagaimana berikut, yang terdiri dari satu jalur periwayatan, yaitu yang bersumber dari Abdullah bin Umar. Sedangkan pada hukum matan, menurut kitab Sunan Ibnu Majah tersebut yaitu terdapat syadz dengan adanya warna oranye dan warna hijau pada matan tersebut. Untuk yang ketiga yaitu interpretasi hadis, yaitu yang pertama berdasarkan sanad. Hadis tersebut memiliki satu jalur periwayatan, yaitu yang dimana dua periwayatnya sikoh, dua dhaif, dan yang satunya yaitu hasanul hadis, yang mana jalur sanad tersebut mutasil. Berdasarkan matan, hadis tersebut terdapat syadz, yaitu 3 perawi yang dhaif. Sedangkan berdasarkan perawi-perawi yang ada dalam hadis tersebut terdapat 2 perawi sikoh dan 2 perawi dhaif, di mana 2 perawi dhaif tersebut yang pertama yaitu Abu Bakar al-Adhi. Perawi tersebut disebut dhaif menurut Abu Hatim Ar-Razi. Rawinya tersebut tidak dikenal. Menurut Abu Hatim bin Hayyan al-Basti, rawi tersebut tidak diperbolehkan dipanggil ketika sedang sendiri. Sedangkan menurut Ibnu Hajar al-Asqalani, rawinya tidak jelas. Untuk yang perawi dhaif kedua yaitu Hamdan Abdurrahman. Menurut Abu Hatim Ar-Razi, rawi tersebut disebut dhaif karena tidak dikenal, suka meriwayatkan hadis palsu dan mengingkari hadis. Yang kedua, menurut Ibnu Hajar al-Asqalani, hadisnya mungkar atau lemah. Sedangkan menurut Abu Hatim bin Habban, yaitu hadisnya penyebutannya lemah. Untuk perawi yang ketiga yaitu perawi hasanul hadis bernama Hisham bin Umar. Menurut Ahmad bin Hambal,
dia disebut perawi yang kurang bijaksana. Sedangkan menurut Abu Ja'far al-Aqili menjelaskan bahwa hadisnya dhaif dan ia berkata sedikit periwayatannya. Yang ketiga, menurut Abu Hatim ar-Razi, dia adalah seorang guru atau sahih yang hadisnya majhul mungkar. Ia telah menjelaskan dalam beberapa ilat dan ia berkata hadisnya lemah. Dari hadis Sunan Ibnu Majah ini kita dapat menyimpulkan bahwa etika seorang pengajar yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam kitab Ibnu Majah, pemakalah menyimpulkan bahwa sanad dalam hadis tersebut mutasil dari Ibnu Majah sampai Abdullah bin Umar. Matan hadis tersebut ada yang cacat, yaitu berupa dua perawi dhaif, yaitu Abu Bakar al-Aldi dan Hamdan Abdurrahman, serta satu perawi yang hasanul hadis, yaitu Hisham bin Umar. Maka dapat disimpulkan bahwa derajat dari hadis tersebut dhaif. Adapun untuk selanjutnya yaitu hadis dari Sunan Ad-Darimi sebagaimana yang sudah terlampir, yaitu sebagai berikut. Bahan sanad hukum matan interpretasi dari Sunan Ad-Darimi yaitu hanya terdiri dari satu jalur periwayatan yang mana semuanya bersumber pada hukum matan. Pada kitab Sunan Ad-Darimi yaitu terdapat syadz karena terdapat warna oranye dan hijau. Selanjutnya yaitu interpretasi hadis. Yang pertama, berdasarkan sanad. Hadis tersebut memiliki satu jalur sanad atau satu jalur periwayatan dan semua sanadnya mutasil. Sedangkan berdasarkan matan, hadis tersebut matanya terdapat syadz, yaitu terdiri dari dua perawi yang dhaif. Perawi tersebut bernama Nu'man bin Mundir yang hasanul hadis dan Yahya bin Bustami yang dhaif. Sedangkan yang ketiga yaitu berdasarkan rawi. Perawi-perawi yang ada dalam hadis tersebut terdapat yang pertama 3 perawi thiqah, yang kedua yaitu satu perawi dhaif yang bernama Yahya bin Bustam. Menurut Abu Ja'far al-Aqili, rawi hadisnya dalam keadaan lemah dan tidak terpelihara. Sedangkan menurut Abu Zar' bin ar-Razi, rawinya adalah orang yang lemah dan juga pendusta. Sedangkan menurut Ad-Daruqutni, rawinya sangat lemah. Untuk yang terakhir, satu perawi hasanul hadis yang bernama Nu'man bin Mudkir. Menurut Ahmad bin Syu'aib an-Nasai, rawinya tidak begitu kuat. Sedangkan menurut Dohim al-Maski, rawinya memiliki keyakinan kecuali melempar takdir. Yang ketiga yaitu menurut Muhammad bin Sa'ad Hatib al-Waqidi, rawinya banyak bicara. Kesimpulan dari hadis di atas yaitu dari penelusuran hadis etika seorang pengajar yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam kitab Sunan Ad-Darimi, makalah menyimpulkan bahwa sanad dalam hadis tersebut mutasil dari Makhul bin Abi Muslim sampai Abdullah bin Abdurrahman. Matan dari hadis tersebut ada cacatnya atau syadz berupa satu perawi dhaif dan satu perawi hasanul hadis, yaitu Yahya bin Bustam dan Nu'man bin Mudkir. Maka dapat disimpulkan bahwa derajat dari hadis tersebut yaitu dhaif. Selanjutnya yang terakhir yaitu dari kitab Musnad Ahmad bin Hanbal sebagaimana ayat tersebut terlampir, yang artinya Abdur Razak memberitahu kami, Muammar memberitahu kami atas otoritas Asim ibnu Abi al-Nujub, atas otoritas Sir Abi Husain, dia berkata, Sofwan bin Abi Asal al-Muradi dilengkapi, jadi dia berkata, apa yang membawamu? Dia berkata, aku datang untuk mencari ilmu. Dia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, tidak ada seorang pun yang keluar dari rumah untuk menuntut ilmu, melainkan para malaikat menurunkan sayapnya untuknya, puas dengan apa yang hilang. Untuk pohon sanad dari kitab Sunan Ahmad bin Hanbal yaitu
terdapat satu jalur periwayatan saja. Untuk matan yang terdapat pada kitab Sunan Ahmad bin Hambal, yaitu terdapat syadz karena terdapat warna lain pada matan tersebut. Selanjutnya untuk interpretasi hadis, yang pertama yaitu berdasarkan sanad. Hadis tersebut memiliki satu jalur sanad atau satu jalur periwayatan dan semua sanadnya mutasil. Sedangkan berdasarkan matan, hadis tersebut matanya terdapat syadz, yaitu terdapat perawi yang hasanul hadis. Yang ketiga yaitu berdasarkan rawi. Perawi-perawi yang ada dalam hadis tersebut semua mendapatkan derajat thiqah, kecuali ada satu perawi yang menempati derajat hasan, yaitu Aqsam bin Abi Tajud. Adapun jarh wa ta'dil Aqsam bin Abi Tajud sebagai berikut. Yang pertama, menurut Abdullah Al-Hakim, rawi tersebut meriwayatkan hadis yang mustadrak. Yang kedua, menurut Ismail bin Yahya, rawi tersebut memiliki hafalan yang buruk. Sedangkan yang terakhir, menurut Abu Ja'far Al-Aqili, rawi tersebut pelestariannya buruk. Dari penelusuran hadis tentang etika seorang pendidik yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dalam kitab Sunan Ad-Darimi, pemakalah menyimpulkan bahwa sanad dalam hadis tersebut mutasil. Matan dan hadis tersebut tidak ada syadz, serta seluruh perawinya thiqah dalam seluruh periwayatan, kecuali satu perawi dalam satu jalur yang menempati derajat hasan. Maka dapat disimpulkan bahwa derajat dari hadis tersebut tetap sahih meskipun di satu jalur terdapat cacat karena ada perawi yang tidak thiqah. Akan tetapi ini dapat ditutup dengan jalur yang lain yang tidak ada kecacatannya. Selanjutnya yaitu substansi tentang hadis etika seorang pendidik. Aktivitas dalam menuntut ilmu merupakan suatu hal yang sangat urgen dan mendapat perhatian yang sangat serius dalam Islam. Hal ini akan banyak kita jumpai dari ayat-ayat Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi SAW yang menjelaskan keutamaan ilmu dan betapa pentingnya menuntut ilmu bagi seorang muslim. Menuntut ilmu juga merupakan ibadah, bahkan termasuk dalam kategori ibadah yang paling agung dan paling utama, serta setara dengan jihad fisabilillah. Keutamaan menuntut ilmu dan kedudukan ilmu sangat erat kaitannya dengan etika mendapatkan dan mengajarkannya. Guru adalah profesi yang mulia, tidak dapat disamai oleh profesi lain apapun dalam hal keutamaan dan kedudukan. Semakin bermanfaat materi ilmunya, maka semakin tinggi pula kemuliaan dan derajat pemiliknya. Dan ilmu yang paling mulia secara mutlak adalah ilmu syariat, baru kemudian ilmu-ilmu pengetahuan yang lain, masing-masing sesuai dengan tingkatannya. Tugas seorang guru tidak sebatas menyampaikan materi pelajaran kepada anak didik saja. Bahkan ia merupakan tugas yang berat dan sulit, tetapi akan mudah bagi siapa yang dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Tugas tersebut menuntut seorang mengajar bersifat sabar, amanah, tulus, dan mengayomi yang di bawahnya. Beberapa etika yang harus dimiliki oleh seorang guru, salah satunya yaitu sifat tawadu atau rendah hati. Rasulullah SAW sendiri banyak sekali mengajarkan tentang etika-etika seorang pendidik dalam hadis-hadisnya. Salah satunya sebagai berikut. An Masrukin qala dakhalna alaihi Abdullah bin Mas'ud qala ya ayyuhan nasu man alima syai'an falyaqul bihi wa man lam ya'lam falyaqullahu a'lam fa inna min ilmi an yaqula lima la ya'lamullahu a'lamu qala Allahu azza wa jalla li nabiyhi sallallahu alaihi wasallam qul ma as'alukum alaihi min ajrin wa ma ana minal mutakallifin. Akhbarona Bukhari. Artinya, dari Mas'ud berkata, kami masuk ke rumah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, kemudian ia berkata,
Wahai sekalian manusia, barang siapa yang mengetahui sesuatu, maka hendaklah ia mengatakan apa yang diketahuinya. Dan barang siapa yang tidak mengetahuinya, maka hendaklah ia mengatakan Allah lebih mengetahui. Karena sesungguhnya termasuk ilmu bila seseorang mengatakan Allah lebih mengetahui terhadap sesuatu yang ia tidak diketahuinya. Allah berfirman kepada nabinya, katakanlah, aku tidak minta upah kepadamu atas dakwahku, dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang mengada-ngada. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini berisi tentang perintah kepada manusia siapa saja di antara umat Muhammad SAW, terutama para calon guru atau yang sudah menjadi guru, agar bersikap tawadhu atau rendah hati dalam ilmu, terutama ketika tidak mengetahui suatu ilmu. Sifat tawadhu adalah posisi pertengahan antara kesombongan atau takabur dan rendah diri atau muzillah. Seseorang berilmu tidak boleh sombong dengan ilmunya, karena ilmu pemberian Tuhan, dan tidak boleh merendahkan dirinya sehingga merendahkan ilmu dan pemilik ilmu. Hadis melarang mereka untuk tidak sombong atau takabur. Sok tahu padahal ia tidak mengetahui apa-apa. Artinya memperlihatkan kepada orang lain bahwa ia seolah-olah tahu, seolah-olah alim, padahal tidak mengetahui dan tidak alim. Secara singkat, beberapa manfaat yang bisa dipetik dari hadis tersebut tentang sikap tawadhu atau rendah diri, yaitu yang pertama, perintah bersifat tawadhu, rendah hati dalam ilmu, terutama ketika tidak mengetahui suatu ilmu, katakanlah padanya, aku tidak tahu, atau Allah lebih tahu. Wallahu a'lam. Terus yang kedua, tidak boleh memaksakan diri atau mengada-ngada jawaban ilmu yang ngawur atau tidak benar. Yang ketiga, tidak boleh berfatwa hukum kecuali sudah yakin kebenaran ilmunya. Terus yang keempat, tidak mengurangi bobot keilmuan seseorang yang mengatakan tidak tahu terhadap ilmu yang belum diketahui. Sekian presentasi dari kelompok kami, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.